Di Jakarta, pertengahan tahun 1990-an, anak-anak jalanan mulai menghilang. Satu persatu, tanpa jejak, tidak ada saksi, tidak ada suara. Hanya satu hal yang tersisa, ketakutan. Dan ketika pelakunya akhirnya terungkap, orang-orang tidak melihat penyesalan di wajahnya, hanya tatapan kosong. Itulah kenapa dia dijuluki robot gedek. Namanya Siswanto, seorang pria yang hidup sederhana, berpindah-pindah dengan pekerjaan serabutan. Ia bukan orang yang mencolok, tidak dikenal sebagai sosok berbahaya. Namun, mereka yang pernah bertemu dengannya mengingat satu hal yang sama. Tatapannya dingin, dan cara bicaranya datar, seolah tidak ada emosi di dalam dirinya. Menurut berbagai laporan, aksi kejahatan Siswanto mulai terjadi sekitar tahun ke-1994. Lokasinya di Jakarta dan sekitarnya. Targetnya anak-anak jalanan, mereka yang hidup tanpa perlindungan, tanpa pengawasan, dan seringkali tanpa suara. Dari sinilah semuanya dimulai. Dan setelah kejadian pertama, tidak ada tanda bahwa ia akan berhenti. Untuk memahami semuanya, kita harus kembali ke Jakarta pertengahan tahun 1990-an. Sebuah kota yang sibuk, padat, dan penuh dengan kehidupan. Namun di sudut-sudut tertentu, ada dunia lain yang sering tak terlihat. Anak-anak jalanan, mereka hidup di trotoar, di terminal, di bawah jembatan, tanpa perlindungan, tanpa pengawasan. Dan disitulah semuanya bermula. Sekitar tahun 1994 muncul laporan tentang anak jalanan yang hilang. Awalnya tidak dianggap serius, karena bagi banyak orang, kehilangan satu anak jalanan bukan hal yang langsung mencurigakan. Namun kemudian, jumlahnya mulai bertambah. 1, 2, lalu lebih banyak lagi. Tidak ada saksi yang jelas, tidak ada pola yang langsung terlihat. Seolah mereka menghilang begitu saja. Hingga akhirnya, dalam penyelidikan yang berkembang, nama Siswanto mulai muncul. Menurut keterangan yang kemudian terungkap, ia mendekati korban dengan cara yang sederhana. Tidak dengan kekerasan di awal, melainkan dengan pendekatan yang membuat korban merasa aman. Dan disitulah letak bahayanya, karena ancaman terbesar bukanlah yang terlihat menakutkan, melainkan yang terlihat biasa. Setelah korban berada dalam kendalinya, barulah semuanya berubah. Kekerasan terjadi, dan dalam beberapa kasus yang dilaporkan, korban tidak hanya dibunuh, tetapi juga mengalami perlakuan yang sangat keji, termasuk mutilasi. Namun yang paling mengganggu, bukan hanya pada apa yang ia lakukan, melainkan bagaimana ia melakukannya tanpa tergesa-gesa, tanpa panik, seolah semuanya sudah direncanakan. Dan setelah itu selesai, tidak ada jejak emosi, tidak ada penyesalan. Dan dari satu kejadian menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi pola, dan dari pola itulah teror ini terus berlanjut hingga tahun 1996. Antara tahun 1994 hingga 1996, kasus demi kasus terus terjadi. Korban-korban disebut mengalami kekerasan fisik dan seksual, bahkan sebagian dimutilasi. Metodenya tidak selalu sama, namun polanya jelas. Korban adalah mereka yang lemah menurut pengakuannya. Jumlah korban mencapai hingga 12 orang, termasuk anak-anak. Dan yang paling mengerikan, semua itu dilakukan tanpa emosi, tanpa kepanikan. Seolah ia hanya menjalankan sebuah rutinitas. Dari sinilah masyarakat mulai menyebutnya robot gedek. Lalu muncul pertanyaan yang paling sulit dijawab.
Kenapa? Apa yang sebenarnya mendorong seseorang melakukan hal sekeji itu berulang kali? Dalam berbagai keterangan dan pengakuannya, motif Siswanto tidak pernah benar-benar sederhana, bukan sekadar soal uang. Bukan juga karena dendam pribadi terhadap korban. Justru, yang muncul adalah sesuatu yang lebih mengganggu. Ia disebut tidak menunjukkan emosi saat melakukan aksinya. Tidak marah, tidak panik. Seolah semua itu bukan ledakan perasaan, melainkan sesuatu yang disengaja. Menurut pengakuannya, ada perasaan puas yang muncul setelah melakukan pembunuhan. Bukan kepuasan materi, melainkan sensasi. Sebuah rasa kontrol penuh atas hidup dan mati seseorang. Dan bagi sebagian pelaku kejahatan ekstrem, rasa kontrol itulah yang bisa menjadi candu. Semakin dilakukan, semakin kuat dorongannya. Dalam beberapa laporan, ia juga disebut memiliki kecenderungan untuk menargetkan korban yang lemah, bukan tanpa alasan. Karena disitulah ia bisa memastikan bahwa ia tidak akan dilawan. Tidak ada perlawanan, berarti tidak ada gangguan terhadap kendali yang ia rasakan. Dan dari situ, muncul pola yang berulang. Mencari korban, mendekati, menguasai, menggakiti. Bukan karena terpaksa, tapi karena dorongan dari dalam dirinya sendiri. Yang lebih mengganggu lagi, tidak ada tanda bahwa ia merasa bersalah setelahnya. Dalam pengakuannya, ia tidak menggambarkan rasa penyesalan yang dalam. Justru yang muncul adalah ketenangan. Seolah semua yang ia lakukan adalah sesuatu yang biasa, dan mungkin itulah bagian paling menakutkan dari semuanya. Bukan hanya pada apa yang ia lakukan, tapi pada fakta bahwa ia bisa melakukannya tanpa merasa apa pun. Di tahun 1997, laporan orang hilang mulai dianggap tidak lagi berdiri sendiri. Polisi mulai melihat pola korban-korban yang hilang memiliki kesamaan. Anak jalanan dari wilayah yang tidak terlalu berjauhan. Ini bukan kebetulan. Ini perburuan. Penyelidikan pun mulai diperdalam. Beberapa saksi yang sebelumnya tidak dianggap penting kembali dimintai keterangan. Dan dari situlah muncul satu ciri yang sama. Seorang pria yang beberapa kali terlihat mendekati anak-anak jalanan tidak mencurigakan, tidak kasar, justru terlihat biasa. Namun deskripsinya mulai mengerucut. Pria itu pendiam, tatapannya kosong, dan sering berpindah tempat. Dari informasi yang terpisah-pisah itu, nama Siswanto akhirnya muncul. Polisi mulai melacak pergerakannya, dan saat keberadaannya berhasil diketahui, penangkapan pun dilakukan. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada perlawanan. Saat ditangkap, ia hanya diam, tenang, seolah ia tahu bahwa semua ini memang akan berakhir seperti ini. Dan saat interogasi dimulai, yang keluar bukan bantahan, melainkan pengakuan. Pengakuan yang justru membuka fakta yang jauh lebih mengerikan dari yang sebelumnya dibayangkan. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan sekitar tahun ke-1998. Di sana, pengakuannya mengejutkan banyak pihak. Ia menyebut angka yang mengerikan, hingga 12 korban. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati. Dan saat vonis itu dibacakan, tidak ada tangisan, tidak ada penyesalan yang terlihat, hanya wajah datar yang membuat julukan robot gedek semakin melekat. Selama menjalani masa tahanan, tidak banyak yang berubah dari dirinya. Ia tetap pendiam, tetap tertutup, tidak ada catatan besar tentang perubahan sikapnya. Ia menjalani hari-harinya dalam diam, seperti seseorang yang sudah menerima akhir dari hidupnya. Namun,
eksekusi itu tidak pernah terjadi. Pada tahun 2007, Siswanto meninggal dunia di dalam penjara akibat serangan jantung. Ia pergi sebelum hukuman mati dijalankan, dan bersama kepergiannya, banyak pertanyaan ikut menghilang tentang motif sebenarnya, tentang apa yang ia rasakan, dan tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan rasa sejauh itu. Apakah kejahatan seperti ini bisa dijelaskan? Atau memang ada sisi gelap manusia yang tidak akan pernah kita pahami?